Kita lanjut ke persepsi sosial sekarang ya. Nah, bagaimana persepsi sosial? Ya, jadi dalam persepsi sosial itu ada namanya persepsi sosial. Persepsi sosial itu selalu ada hambatannya. Hambatan persepsi sosial itu apa? Yang pertama adalah orang itu mempersepsikan orang lain berdasarkan apa yang dia pikirkan, apa yang kita sebut dengan familiar. Apa itu? Orang itu kalau mempersepsikan orang lain, dia sebenarnya mengerti tentang target yang dipersepsikan, yang kita sebut dengan familiar terhadap target, ya, seperti itu. Lalu kemudian sikap dia, konsep diri dan struktur kognitifnya yang mempengaruhi karakteristik dari seseorang yang melakukan persepsi terhadap orang lain. Nah, lalu kemudian orang lain ini kita sebut dengan target, ya, target yang dipersepsikan. Misalnya Anda itu mempersepsikan siapa teman, misalnya seperti itu ya. Jadi teman Anda itu adalah target dari persepsi Anda. Begitu juga nanti secara menyeluruh itulah kelompok daripada manusia dalam masyarakat sosial. Biasanya itu persepsi sosial itu terjadi kepada suatu observasi ya, satu pengamatan terhadap penampilan fisik, komunikasi verbal, terus isyarat nonverbal dan maksud dari orang tertentu sehingga itu menjadi sebuah karakteristik yang menjadi referensi daripada perseptor. Perseptor itu ya orang yang menilai orang lain, itulah dalam tanda kutipnya gitu. Orang lain yang dinilai itu selalu itu dikaitkan dengan 4 hal. Dan juga ada karakteristik situasional, yaitu ada konteks interaksi, ada kekuatan isyarat situasional. Gitu. Nah, dalam konteks ini persepsi sosial itu maksudnya adalah ketika kita berinteraksi secara sosial, itu kemudian orang mempersepsikan seseorang itu berdasarkan apa yang dia lihat atas penampilan fisiknya, komunikasi verbal, isyarat verbalnya, dan maksud dari orang tersebut. Jadi sering juga bahwa itu tidak selalu benar ya, persepsi itu selalu. Karena ada nanti menumbuhkan apa yang disebut dengan stereotip, contohnya seperti itu ya. Nah ini nanti ada referensi yang bisa didiskusikan, ya memang ini saya tampilkan satu spot ini saja karena apa, akan ada tugas untuk mendiskusikan tentang apa itu persepsi sosial ya. Baik, kita lanjut. Nah sekarang kita bicara tentang impression management. Itu bagaimana kita mengelola dan mengontrol kesan orang lain terhadap diri kita. Ini hubungannya dengan persepsi sosial tadi ya. Bagaimana orang mengelola dan mengontrol kesan orang lain ya, terhadap diri mereka. Nah, tadi kan saya berbicara tentang persepsi sosial dan kemudian ada orang yang menjadi target persepsi tersebut. Lalu kemudian ada yang mempersepsikan. Lalu kemudian ada pengaruh situasi. Nah, karakteristiknya tadi sudah kita sampaikan. Nah, dalam hal seperti ini, akhirnya mereka itu akan sampai kepada sebuah perilaku yang kita sebut dengan bagaimana kesan. Kita bagaimana mengelola kesan. Yang pertama adalah name dropping ya. Ini berdasarkan apa ya? Berdasarkan name dropping itu ya istilahnya ya, kalau ada seseorang yang memiliki latar belakang heritage atau latar belakang dari keluarga yang yang mungkin dari keluarga nengkrat, keluarga pejabat atau apa gitu, kemudian terjadilah name dropping. Jadi, dalam konteks ini pengecekan nama, tapi sesungguhnya adalah itu merupakan persepsi kita, penamaan terhadap orang tersebut berdasarkan latar belakang. Lalu kemudian juga penampilannya, karena penampilannya, lalu juga deskripsi diri,
Dengan flattery itu adalah sanjungan. Jadi kita melihat orang selalu ditokohkan, disanjung seperti itu ya. Lalu juga karena kesukaannya, gitu ya. Lalu juga termasuk persetujuan terhadap pendapat. Hal ini kita diskusikan secara fokus group discussion, dan Anda bisa selalu berkonsultasi dengan saya, nanti dicek di dalam grup bagaimana kita mendiskusikan tentang social perception. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita sekarang masuk di teori atribusi ya. Oke, teori atribusi. Attribution bias, kesalahan atribusi fundamental. Orang itu selalu memiliki kecenderungan membuat atribusi internal saat dia berfokus kepada perilaku orang lain. Itu atribusi ya. Atribusi itu bagaimana kita mengatribut ya, memberikan apa? Ya, kita berpersepsi kepada orang itu berdasarkan pemahaman kita terhadap situasi yang kita lihat atau pengalaman yang kita alami. Di antaranya contohnya ini adalah kesalahan atribusi yang fundamental. Kita itu mempersepsikan orang lain, kita itu melihat orang lain itu berkecenderungan itu membuat atribusi itu sebagai penyebab internal saat fokus kepada orang lain. Ketika kita berfokus kepada orang lain, sifat dan juga perilaku mereka itu selalu kita kaitkan dengan sifat dan perilaku kita. Penyebab-penyebab dari internal. Jadi prinsipnya ini adalah membuat referensi kausal sebab ya. Membuat referensi sebab pribadi terhadap perilaku orang lain. Seperti itu ya. Oke. Contohnya seperti apa? Jadi membuat referensi sebab pribadi terhadap perilaku atau sebaliknya. Jadi orang itu berperilaku sehingga kita nisbatkan itu apa ya? Kita persepsikan kepada satu diri kita. Jadi bisa saja kita menyalahkan orang lain karena persepsi kita sendiri, harapan kita sendiri seperti itu. Nah, kesan perilaku orang lain yang ditimbulkan dari persepsi, pengalaman, atau sebab pribadi. Seperti itu ya. Jadi kesannya itu perilaku orang lain itu ditimbulkan dari persepsi kita. Gitu. Jadi mereka itu, misalnya gini lah, seseorang mempersepsikan orang lain itu dikatakan bahwa mereka perilakunya nggak bagus gitu. Itu kan karena persepsinya dia gitu, persepsi internal dia. Jadi dinisbatkan ya, dihubungkan dengan dirinya sendiri, pengalaman dia sendiri, persepsinya dia. Tetapi padahal kenyataannya tidak begitu, seperti itu yang dimaksudkan. Jadi, itu kesalahan fatal. Apalagi kalau kita mengambil kebijakan sebagai seorang guru, itu kesalahan fatal. Kalau misalnya ada siswa itu ya pendiam atau apa, kemudian atau dia lebih agresif, sering berbicara sama gurunya, menunjukkan keberhasilannya, lalu juga menyampaikan, membantu teman-temannya. Lalu kita persepsikan ya, dalam siswa yang lain mempersepsikan, oh dia itu ingin cari muka pada gurunya, misalnya itu kan. Padahal tidak begitu. Jadi itu kan fatal ya, seperti itu. Apalagi hal-hal yang lain. Ada siswa yang kalau di dalam sekolah saya itu selalu saya dulu ya di Papua ya. Di situ kita membuat sebuah apa yang disebut dengan classroom society, di mana di situ nanti anak-anak itu kita berikan tugas-tugas, ada yang material manajemen, ada yang communication manager. Jadi kalau ada permasalahan di kelas itu yang berkomunikasi dengan guru,
atau wali kelas itu adalah ini tadi communication manager itu. Lalu kemudian ada anak-anak yang memang sifatnya baik, juga menolong dan sebagainya. Lalu kemudian kalau ada teman-temannya yang lain itu kurang bisa bergaul, dia kumpulkan. Lalu kemudian ada siswa yang kemudian berpikiran misalnya, oh dia itu menata teman-temannya supaya jadi ketua kelas. Itu kan padahal tidak begitu. Kenyataannya tidak begitu. Itu fatal. Nah, kalau itu terjadi kepada kita orang dewasa itu kan sangat disayangkan. Kita harus bisa mengembangkan kepribadian yang tadi ya, menjadi the best we can be. Ya, seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah bias pengembira diri, ya, self-serving bias. Self-serving bias itu orang selalu cenderung menggembirakan dirinya sendiri. Dan ya mirip-mirip dengan yang pertama tadi ya. Jadi kecenderungan mengatribusi kesuksesan orang lain sebagai sebab dari faktor internal, faktor dirinya. Dan kegagalan orang lain sebagai sebab dari faktor eksternal. Pokoknya semua yang berhasil itu karena dirinya. Semua yang gagal karena orang lain. Tidak perlu keberhasilan orang lain diklaim sebagai sebabnya dari dirinya. Itu fatal juga itu. Dan itu ada. Dan kita hadapi gitu. Nah, anak-anak nanti juga akan menghadapi hal seperti itu. Oleh sebab itu, kita sebagai guru-guru milenial tentu kita harus selalu bisa menata diri kita bahwa setiap persepsi yang kita persepsikan itu harus selalu, kalau di dalam penelitian sosial itu disebut dengan triangulasi. Triangulasi itu adalah apa? Di cross check atau di apa? Lalu kalau di televisi kan ada cek recheck seperti itu ya. Ada yang kalau dalam konteks agama itu adalah ditabayunkan. Kalau di dalam penelitian ya itu tadi triangulasi. Sumbernya di cross check, metode mengambil informasinya juga harus di cross check, nggak berdasarkan persepsinya sendiri, seperti itu. Apalagi sekarang yang kedua ini adalah pokoknya semua keberhasilan karena saya, gitu. Semua kegagalan ya karena dirimu, nggak bagus juga. Jadi ya bisa saja orang-orang semacam ini merasa gembira, tapi sesungguhnya dia sedang merusak dirinya sendiri. Ya, oleh sebab itu, mari teman-teman ya, para guru milenial, kita membentuk kembangkan siswa-siswa kita menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Ya. Mampu untuk mengerti tentang kemampuan mereka sendiri dan mengidentifikasi kemampuan orang lain, dan mereka akhirnya bisa gratitude, yaitu bisa apa tadi? Bisa ngomong, emong, dan among, lalu mereka bisa memiliki ketaatan di dalam komitmen-komitmen mereka punya rasa dan perilaku cinta kasih dalam konteks bergotong royong dan respect, saling membantu, dan juga Bhinneka Tunggal Ika dan kebinekaan global. Lalu juga mereka harus bisa disiplin sehingga mereka menjadi pribadi bintang. Itu yang disebut dengan konsep akli namanya G-Gold-B atau Pancacara Bintang. Baik, kita lanjut. Ya, sekarang bagaimana kita kelola kepribadian, persepsi, dan atribusi ini? Bagaimana kita ciptakan masyarakat kelas yang bijak dan bajik? Bagaimana? Ada studi kasus yang para mahasiswa harus diskusikan bersama setelah ini ya, dan komunikasi selalu bersama Pak Wid. Baik. Oke, disinilah Classroom Society sebagai embrio a great community. Jadi masyarakat kelas itu akan menjadi embrio great community. Nah, kalau dalam setiap hari anak-anak kita ajarkan mengerjakan soal sendiri-sendiri,
duduknya sendiri-sendiri setiap hari bertahun-tahun, bagaimana kita menjadi great community. Pikirkan dalam pikiran dirimu sebagai generasi milenial, guru milenial yang profesional. Oke? Terima kasih, dan selalu kita bersama-sama mewujudkan generasi guru masa kini yang profesional. Lalu bergembiralah belajar di FKIP, dan bahkan ajak teman-teman lain untuk masuk di FKIP, pendidikan bahasa Inggris, PGSD, PKN, dan pendidikan biologi. Jadikan masyarakat kita menjadi masyarakat yang terbaik dan selalu sukses. Jadi inilah pembahasan kita hari ini. Bagian terakhir sebagai pembahasan persepsi sosial tadi ya, itu bagian yang menjadi diskusi setelah virtual session ini ya. Termasuk tadi adalah bagaimana Anda berpikir untuk membuat sebuah konsep ya, masyarakat classroom society yang apa? Yang mengelola apa tadi? Kepribadian, persepsi, dan atribusi, sehingga struktur persepsi sosialnya bagus dan interaksi sosialnya bagus, dan setiap siswa itu akan berhasil mencapai pribadi terbaiknya. Oke, setelah ini silahkan diskusi, utamanya adalah pada part terakhir tadi, dan nanti kita akan komunikasi baik melalui forum di kolom YouTube ini ataupun melalui grup di WhatsApp group kita. Baik, selamat berdiskusi bersama teman-teman dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah pribadi yang terbaik yang Anda bisa. Sukses selalu.